Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali bersama saya, Andi Syukri dalam mata kuliah Mekanika Teknik 3, eee, prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini, saya akan memberikan lanjutan, materi kuliah terkait dengan matriks struktur, balok, atau batang, yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang matriks kekakuan daripada, balok dan batang, ya. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit, eee, tambahan, teori terkait dengan, pembebanan pada, elemen balok dan batang. Seperti yang dilihat di depan di layar layar Anda, bahwa di sini, saya memberikan sejumlah, beban merata di sepanjang, elemen balok dan batang, di mana itu, searah dengan, sumbu X. Maka di sini kita bisa mengindikasikan sebuah, sebuah matriks untuk beban merata tersebut ke dalam, bentuk, persamaan sebagaimana yang tertera di samping ini. Di mana kita bisa menjelaskan, eee, konsep, reaksi peletakan yang terjadi itu dengan cara matriks seperti ini, di mana setengah dikali dengan, eee eee, perpindahan atau posisi dari titik UI ya pada titik I, kemudian, perpindahan yang akan terjadi pada posisi pada titik C, kemudian Q dikali L. Q dikali L adalah, membuat, beban merata adalah konversi terhadap, beban merata menjadi satu beban terpusat kemudian dibagi 2, maka seperti inilah konsep yang, terjadi. Kemudian setelah itu begitu juga dengan posisi yang kedua, Q dikali L per 2. Sehingga bisa dapat kita simpulkan bahwa matriks Q/L/2 ini bisa disimbolkan menjadi dengan, force Q, jadi, reaksi peletakan pada tumpuan. Kemudian di sini bisa kita ambil bahwa, untuk reaksi peletakan kita bisa membuat suatu matriks, susunan matriks setengah matriks U, kemudian dikali dengan, matriks, gaya yang terjadi pada peletakan. Setelah itu matriks ini akan dikembangkan menjadi seperti ini, bahwa kedua sisi itu dikalikan dengan matriks, UF, sehingga setengah, jadi sama-sama dikalikan menjadi setengah UF, maka bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini dan bisa disimpulkan matriks, elemen batang balok jika diberikan, beban merata, dia akan memiliki hubungan seperti ini, di mana kekakuan dikali dengan perpindahan sama dengan, gaya yang terjadi, di tengah bentang, kemudian ditambah dengan gaya yang terjadi pada kedua ujung bentang. Sehingga F ditambah FQ, bisa disimpulkan seperti ini. Nah, mungkin yang akan membuat kalian ragu adalah adanya muncul, matriks F seperti ini. Matriks F ini bukan penambahan nilai dari sebuah, beban merata atau akibat, resultan gaya yang diakibatkan oleh beban merata, tapi di sini adalah, bagaimana menjabarkan, gaya internal yang terjadi di tengah bentang ini, ya. Sehingga dengan konsep yang seperti itu, bisa kita lihat, bahwa, di sini, bisa dijabarkan bahwa F1, jadi ini bisa dijabarkan bahwa F ini adalah Q ditambah L, ya, besar F ini adalah Q dikali L. Nah, kemudian mengenai konsep dua dimensi pada elemen batang dan balok, itu, akan menjadi, perbincangan kita atau landasan perbincangan kita untuk, mengembangkan, matriks struktur yang awalnya itu masih dalam konsep satu dimensi,
Namun kemudian kita akan beranjak ke dalam konsep dua dimensi. Apa maksudnya konsep dua dimensi di sini? Di sini kita sudah mulai membahas adanya perpindahan, ya perpindahan titik I ataupun titik J, ya titik I atau pada titik J ini adalah kondisi minimum dari suatu batang, ya di mana suatu batang itu akan mengalami translasi baik itu dia terhadap X ataupun dia akan mengalami translasi itu terhadap Y. Jadi kalau dia terhadap sumbu X maka itu dilambangkan. Terjadi perpindahan terhadap sumbu X itu adalah UI. Jika dia terjadi perpindahan terhadap sumbu Y itu disebut dengan VI. Ya. Nah, hubungan ini kemudian ini juga berlaku terhadap titik J. Ya. Sehingga dengan adanya fenomena ini, satu batang itu dia akan memiliki sumbu global, di mana dia sumbu global, sumbu yang membentuk dia pada posisi awal, kemudian dia juga memiliki sumbu lokal setelah terjadi perpindahan, ya, setelah terjadi perpindahan terhadap sumbu global. Ya, jadi dari sini dia akan memiliki sumbu sendiri, namun secara sistem struktur dia akan memiliki, ya secara sistem struktur ini, nah ini dia akan memiliki tetap berpedoman terhadap sumbu global. Jadi apa perbedaan antara sumbu lokal dan sumbu global? Kalau dari notasi itu sumbu lokal kita akan menggunakan yang namanya apa? Uh, Ya, pada sumbu lokal kita akan menggunakan yang namanya X dan Y kecil, kemudian perpindahan yang terjadi adalah UI aksen. Ya, jadi kalau kita memiliki perpindahan referensinya terhadap sumbu lokal itu UI aksen, dan jika itu terhadap sumbu X, kemudian terhadap vertikal itu VI aksen. Nah, derajat kebebasan yang terjadi adalah kebebasan pada satu titik yang berjumlah satu. Sedangkan pada sumbu global, yaitu kita memiliki titik referensi berupa dengan notasi X besar, Y besar. Kemudian perpindahan yang terjadi terhadap sumbu X yaitu disimbolkan dengan UI, dan perpindahan yang terjadi secara vertikal terhadap sumbu Y itu VI, dan di sini memiliki dua derajat kebebasan pada satu titik. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah perpindahan lateral pada VI tidak memberikan pengaruh terhadap regangan pada batang secara teori linier. Nah, hal yang paling mempengaruhi adalah konsep trigonometri di sini, di mana kalian harus dari sumbu lokal untuk mengubah, ya. Ketika kalian ingin mentransformasi dari ke kondisi lokal, ya, kondisi lokal menjadi kondisi global, maka di sini ada intervensi yang namanya trigonometri, ya. Jadi kalian harus trigonometri. Nah, sehingga di sini ketika kalian ingin mengkonversi perpindahan yang terjadi terhadap sumbu UI ini, ya ini UI aksen, maka kalian harus mengalihkannya dengan UI apa? Jadi ketika kalian ingin mentransformasinya dari sumbu global, ya, maksudnya di sini saya perbaiki dari sumbu global kepada sumbu lokal, ya. Maka di sini kalian harus ada intervensi yang namanya trigonometri, di mana perpindahan yang terjadi akibat berapa besar perpindahan terhadap sumbu X pada sumbu global dikalikan dengan cos theta, kemudian berapa perpindahan terhadap sumbu Y pada sumbu global itu kalikan dengan sin theta. Sehingga secara apa? Cos theta, ya ini dilambangkan dengan L, kemudian sin dilambangkan dengan M, maka di sini matriksnya bisa menjadi M dikali UI di VI. Ya, kemudian begitu juga dengan V aksen, maka di sini VI aksen ini posisinya juga seperti itu, ya, di mana di sini perpindahan yang terjadi adalah minus UI, ya, kemudian dikalikan dengan sin theta, VI dikali dengan cos theta, maka ini terbentuklah matriks seperti ini. Nah, jadi di sini, ya, di sini kan kenapa di sini minus UI-nya, karena perpindahan UI itu adalah ini,
ya. Ya, sedangkan perpindahan VI itu ke sini ya terhadap sumbu global. UI-nya ini ya, kemudian VI ini. Maka akan mempengaruhi seberapa nilai itu yang harus kalian pahami konsepnya. Di mana posisi sumbu globalnya itu terhadap sumbu di mana posisi sumbu lokal terhadap sumbu global, kemudian begitu juga dengan daerah vertikalnya kemana arah vektor daripada sumbu lokalnya terhadap sumbu global, maka yang akan menentukan nilai positif, ya di sini positif, sini negatif dan positifnya itu harus kalian perhatikan. Nah, dari kedua persamaan ini, maka perlu kalian ketahui bahwa dapat dibentuk seperti ini. Ya, dapat dibentuk seperti ini. Ya, sebentar. Dapat dibentuk. Ya, dapat dibentuk seperti ini. Ya, sehingga kalian mendapatkan satu hubungan bahwa pada satu titik, ini baru satu titik, ya pada satu titik, elemen satu titik, bahwa matriks perpindahan yang terjadi adalah seperti ini. Dan ingat, L dan M adalah bagian dari cos dan sin theta. Kemudian jika diberikan satu bentuk yang sederhana, bentuk baku, maka dia akan bentuk UI aksen sama dengan T. T adalah matriks identitas, ya, matriks konversi cos dan sin theta ini terhadap sumbu global. Nah, mungkin secara ortogonal ini bisa kita buktikan bahwa di sini T-1 ya jika ini diinverskan maka ini sama dengan T transpose. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, jika dilihat pada kedua titik, pada kedua elemen ya, di mana di sini adalah titik I, kemudian di sini adalah titik J, dan konfigurasi yang diberikan jika kedua titik ini mengalami perpindahan secara bersama-sama, kemudian dua matriks perpindahannya itu digabung, maka dia akan menjadi seperti ini, ya. Dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah matriks dari titik I, kemudian ini adalah matriks dari titik U, ya. Kemudian disederhanakan lagi bahwa matriks perpindahan dari kedua titik, ya mungkin ini sudah sifatnya struktur, maka akan berbentuk seperti ini, U aksen sama dengan TU. Ya, ini adalah matriks I identitas, ya, titik identitas. Nah, dari sini bisa dikalikan, diambil, disubstitusikan gaya, maka bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa hubungan matriks gaya itu sama dengan matriks identitas yang diberikan pada matriks perpindahan terhadap gaya tersebut, ya, gaya internal. Nah, sehingga kita bisa ngambil dari logika dari matriks kekakuan elemen struktur, yang mana kita mendapatkan suatu bentuk standar seperti ini, di mana E modulus elastisitas dikali dengan luas per panjang elemen dibagi dengan matriks identitas seperti ini, kemudian dikalikan dengan perpindahan yang terjadi pada satu titik, itu menghasilkan gaya yang terjadi pada satu titik. Nah, jika ini digabungkan ya berdasarkan konsep gaya yang terjadi, di mana hubungan awal dari sebuah gaya itu terjadi adalah gaya itu terjadi akibat kekakuan dikali dengan perpindahan seperti ini, ya. Nah, maka susunan matriksnya itu bisa memiliki konsep seperti ini, ya. Di mana di sini ketika U satu aksen dengan U j aksen ini dipecah menjadi posisinya ya, di mana posisi ini adalah ini, kemudian posisi min 1 ini adalah di sini, kemudian posisi min 1 pada baris ke bawah itu ada di sini, ya, kemudian ini, ya, ini berada di sini. Nah, begitu juga dengan posisi, karena kita patokannya adalah UI aksen, maka itu dia ada di sini, VV aksen di sini, kemudian UJ aksen di sini, dan aksen di sini. Bagaimana dengan VI aksen? Karena VI aksen itu tidak
memiliki nilai, maka di sini jayanya itu adalah sebesar 0. Nah, sehingga kemudian terus ini dikembangkan, ya, dikembangkan sehingga di sini ada semacam yang namanya ditransformasi, ya. Jadi matriks ini ditransformasi menjadi sebuah matriks kekakuan global yang utuh. Ya, di sini rumus akhir dari sebuah matriks kekakuan global yang utuh, sehingga kita bisa melihat bahwa untuk matriks elemen batang dan balok secara dua dimensi, matriks kekakuannya itu akan berbentuk seperti ini, ya. Di mana pada awal kita mencoba mengkonsep perpindahannya saja, kemudian kita coba memasukkan elemen daripada trigonometrinya, maka inilah yang akan menjadi patokan kita untuk menyusun sebuah matriks kekakuan batang, ya, kekakuan batang pada kekakuan global pada elemen batang dan balok, dan di mana di sini adalah bahwa pada baris dan kolom itu terdapat komponen L dan M. Komponen dan L dan M itu ini dijelaskan pada sisi sebelah kiri bawah ini, bahwa L adalah cos theta itu sama dengan perbedaan panjang, ya. Jadi perbedaan panjang atau perbedaan posisi dari titik C dan XI sama delta, ya, delta X, ya. Ya, saya seperti yang jelaskan tadi, dibagi dengan perbedaan panjang daripada pada sebuah batang. Jadi ini dianggap, jadi suatu batang ini dianggap dalam posisi segitiga, ya. Mungkin di sini adalah delta X, kemudian ini adalah L. Ya, maka itu disebut dengan cos theta. Kemudian sin theta begitu juga. Seberapa besar dia perbedaan panjang terhadap delta Y, di mana YJ dikurang YI, kemudian dibagi terhadap L, maka itu disebut ini delta Y, itu per L, itu sama dengan sin theta. Nah, nilai-nilai ini akan dimasukkan ke dalam ini. Nah, ketika kalian ingin melakukan yang namanya pengisian koefisien yang ada di sini, maka selesaikan terlebih dahulu nilai ini, ya, nilai trigonometri ini terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam matriks, ya. Nah, untuk pada elemen selanjutnya, pada elemen tegangan, ini bisa disimpulkan menjadi sederhana seperti ini, karena pada elemen tegangan dia cuma membutuhkan nilai terhadap perpindahannya saja. Jadi maka untuk elemen tegangan kita hanya pedomannya itu adalah matriksnya hanya seperti ini. Nah, terus bagaimana dalam pengerjaan soal, Pak? Apakah kita harus runut dari awal seperti ini, atau cukup dengan mengetahui komposisi matriks yang ada di sini, atau gimana? Kalian hanya cukup mengetahui komposisi matriks yang ada di sini. Jadi ini adalah cetakan matriksnya, ya. Ketika kalian ingin mengerjakan suatu pekerjaan analisis struktur, kemudian kalian ingin membuat matriksnya, maka kedua matriks ini yang akan menjadi landasan cetakan matriks yang akan kalian bikin. Nah, tinggal kalian nanti mengkonfigurasinya, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke jadi pada materi selanjutnya, ya. Ini akan menjadi patokan kalian, ya, dalam pembuatan matriks elemen batang, ya. Elemen batang, ya, ini menjadi patokannya, ya, ini menjadi patokan, dan ini akan menjadi patokan kalian untuk membuat sebuah matriks elemen tegangan. Nah, mungkin secara langsung bisa kita lihat di contoh soal pada gambar di samping, yaitu terdapat sebuah rangka batang, ya, rangka batang sederhana disusun dengan dua batang yang identik, yaitu dengan modulus elastisitas yang sama, kemudian dengan luas penampang yang sama dan panjang yang sama, dan memiliki sudut kemiringan yang sama, dan diberikan beban seperti yang tergambar pada di samping, di mana di sini diberikan beban secara horizontal dan beban secara vertikal sebesar P1 dan P2.
Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar perpindahan di titik 2 ya, dan kemudian seberapa besar gaya batang atau tegangan yang terjadi di setiap elemen. Nah, pertama yang akan kalian pahami adalah pada koordinat lokal itu sendiri, pada masing-masing koordinat lokal di sini, itu dia memiliki matriks kekakuan yang sama ya, di mana E dikali A per L dikali dengan matriks 1 min 1 min 1 1. Nah, itu sama semuanya ya, pada titik 1, kemudian pada di titik 2, kemudian begitu juga di titik 3. Nah, kedua matriks ini tidak bisa digabung karena sifatnya itu masih lokal ya, sehingga perlu ditransformasi menjadi ke koordinat global. Nah, bagaimana mentransformasinya ke dalam koordinat global? Pertama, kalian harus mencari nilai M, nilai L terlebih dahulu. Tentukan nilai L, ya konsepnya sama, L sama dengan cos theta, kemudian M sama dengan sin theta. Nah, ingat, yang menjadi patokan sudut tetanya itu yang mana ya. Ketika kalian berbicara sudut theta ya, sudut theta di sini karena di sini ada banyak macam sudut, di sini juga ada sudut. Lihat yang menjadi patokan kalian itu posisinya di mana. Apakah sudut ini kah atau sudut yang di atasnya kah? Nah, jadi itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Kalian memakai satu sudut referensi ya, satu sudut referensi sehingga proses transformasinya itu tidak saling bertubrukan ya. Di sini pakai sudut theta 45 derajat ya, sudut theta 45 derajat. Nah, di mana sudut theta 45 derajat cos terhadap theta 45 derajat itu nilainya sama dengan akar 2 per 2 ya, karena posisinya sama, maka di sini kalian ngambil nilai yang sama. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam L. Jadi akar 2 per 2 dikuadratkan itu sama dengan 1, kemudian akar 2 dikali per 2 dikali akar 2 per 2 itu sama juga dengan 1, maka nilai yang terjadi di sini adalah bahwa 1, 1 min 1, 1. Nah, kemudian dimasukkan seterusnya, maka akan terbentuklah matriks elemen pada elemen 1 itu seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, itu pada matriks elemen 1. Kemudian bagaimana dengan matriks pada elemen 2? Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini sudutnya itu harus referensi 1. Ketika kalian referensinya adalah terhadap kuadran 1, maka pas di sini juga harus kuadran 1. Maka di sini kalian mengambil sudutnya itu adalah sebesar 135 derajat ya, kuadran 1 ya. Kalian tidak bisa ambil nilai 45 derajat, maka nilainya pun akan berubah ya, nilai cos sin tetanya itu berubah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sudutnya itu kalian mengambil patokan awalnya itu dari mana, maka itu yang harus kalian gulir ya, gulir di setiap titik seperti itu konsepnya. Nah, maka di sini cos theta itu 135 derajat, maka di sini nilai theta cos theta terhadap sudut 135 derajat adalah minus ya, minus akar 2 per 2, kemudian sin theta adalah akar 2 per 2 masih tetap. Nah, ketika dikalikan maka nilainya itu akan berbentuk seperti ini. Maka matriks kekakuan elemen ya pada elemen 2 dia akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah kalian membuat yang namanya matriks kekakuan di setiap elemen tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu, ya maka di sini akan terbentuklah matriks kekakuan struktur, ya matriks kekakuan struktur, ya yang ukurannya itu sangat besar sekali, yaitu 6 dikali 6. Nah, di sini harus kalian perhatikan, ketika kalian sudah mendapatkan matriks 6 kali 6, maka di sini baru kalian masukkan yang namanya boundary condition, ya BC, dan tambah dengan loading. Ya, baru dimasukkan syarat batas dan pembebanannya, ya, di mana tadi kita sudah melihat kalau dilihat dari syarat batas, maka di titik U1, kemudian di titik U3 atau U3V3, kemudian U1V1 itu memiliki perpindahan yang sama dengan 0. Yang akan memiliki perpindahan hanya di titik U2 dan V2 saja. Nah, setelah itu kita akan memberikan nilai pembebanan, di mana di sini yang terjadi pembebanan hanya ya
pertama ini perpindahan, kemudian di sini adalah pembebanan, maka yang terjadi pembebanan hanya di V2 dan V2Y ya. Maka itu besar nilainya itu adalah sebesar P. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya, bisa kita konfigurasi ya dari dari syarat batas yang diberikan seperti ini, maka dengan matriks yang sebesar ini bisa kita langsung eksekusi ya, langsung kita eksekusi menjadi matriks yang sesederhana seperti ini. Menjadi matriks yang dibutuhkan. Karena di sini bisa langsung kita eksekusi karena di sini ada nilainya 0, di sini ada nilai 0, kemudian sini juga 0, sini juga 0. Kenapa? Karena di titik 1 tidak ada perpindahan terhadap X dan Y dan juga tidak diberikan gaya sebesar P ya, maka gaya yang terjadi di sini hanya sebesar P. Kemudian begitu di titik 2 itu sudah ada nilainya ya. Di situ yang akan menjadi perpindahan dan di sini akan diberikan sebesar gaya P, kemudian di sini juga ada sebesar gaya P1 dan P2. Bagaimana dengan titik 3 ini 0, kemudian di sini juga 0 dan di sini juga 0 ya. Nah, sehingga dengan ini bisa kita eksekusi, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, kemudian ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, kemudian ini juga bisa dicoret, ini bisa dicoret, ya, ini juga bisa dicoret. Maka yang kita ambil nilai koefisiennya ini cuma 2,02 dikali dengan U2 V2 V2X dengan V2Y. Sehingga terjadilah matriksnya seperti ini. Nah, dengan seperti ini maka bisa kita ambil hasilnya bahwa perpindahan di titik U2 itu sama dengan L per EA ya, L per EA dikali P1 ditambah L per EA dikali P2 atau L per EA di P1 ditambah P2. Begitu juga terhadap vertikalnya juga seperti itu. Nah, maka untuk nilai tegangan kita langsung ambil susun matriksnya berdasarkan ini disusun berdasarkan terhadap nilai L dan M pada elemen 1 ya, pada elemen 1, kemudian ini disusun berdasarkan L dan M pada elemen 2 ya, pada elemen 2, kemudian ini disusun juga ya terhadap elemen ya, ini adalah U1, ini UV1, ini adalah U2 ya, V1 aksen, V1 aksen, ini V2 aksen, U2 aksen, kemudian ini adalah V2 aksen ya, dimasukkan nilainya masing-masing seperti ini, maka akan didapatlah tegangan pada elemen 1 pada elemen 1 itu sebesar akar 2 per 2A dikali P1 ditambah P2. Begitu juga dengan tegangan pada elemen 2 ya, pada elemen 2 ini seperti ini. Ingat nilai yang diterakan di sini ini tidak sama ya, karena L dan M-nya itu berbeda. Pada elemen 2 nilai L per M-nya itu menggunakan sudut 135, maka hasilnya itu seperti ini. Kemudian dikalikan dengan posisi ini adalah U2 aksen, ini V2 aksen, kemudian ini adalah U3 aksen, kemudian ini V3 aksen. Nah, maka dikalikan dengan pengalihnya, maka didapatlah nilai tegangan pada batang kedua itu sebesar akar 2 per 2A dikali P1 dikurang dengan P2. Nah, saya harap kalian mengerti melalui contoh soal. Jadi cukup penyelesaiannya itu seperti ini. Sama seperti pembahasan soal-soal sebelumnya. Kalian menentukan yang namanya matriks kekakuan ya pada tiap elemen. Ya, matriks kekakuan pada tiap elemen ya. Kemudian setelah itu kalian gabung, ya ini digabung. Kemudian menjadi sebuah matriks kekakuan struktur. Ya, paling tidak kalian sudah mengerti bagaimana mengimpose atau bagaimana mengoverlay ya masing-masing itu dilihat dari posisi ya, posisi daripada nilai ini ya. Ya, kan terdapat satu posisi yang sama, kemudian posisi yang tidak mengalami overlay itu langsung diberi nilai 0 saja ya, langsung diberi 0 saja. Kemudian di overlay habis itu dikalikan dengan matriks perpindahan dan memiliki hasil matriks gaya. Nah, saya harap dengan penjelasan ini kalian mengerti dan diharapkan nanti bisa mengerjakan soal yang saya berikan berupa tugas mandiri yang keempat tentang matriks 2 dimensi terhadap balok dan batang. Di sini saya memberikan rangka batang juga dengan tiga tumpuan, di mana sebuah rangka batang itu saya memberikan nilai P sebesar 1000 kN,
dengan masing-masing panjang daripada batang itu adalah sebesar 1 meter, ya, 1 meter. Kemudian modulis elastisitas yang dimiliki adalah 210 MPa. Luas untuk elemen 1 dan 2 itu 6 kali 10 pangkat min 4 meter bujur sangkar, sedangkan untuk elemen 3 itu 6 akar 2 kali 10 pangkat min 4 meter bujur sangkar. Tugas kalian adalah cobalah tentukan perpindahan dan reaksi peletakan di ketiga titik. Ya, saya harap kalian bisa mengerjakannya. Jika ada pertanyaan terhadap penjelasan ataupun pembahasan soal dari tugas mandiri ataupun contoh soal yang saya berikan kesempatan untuk bertanya di WhatsApp pada jam kerja atau langsung diberikan kolom komentar pada channel YouTube mata kuliah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.